Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video saya kapanpun. Nah, perkenalkan, namaku Tora Bimantara. Aku dengan NRP 2036241031. Aku mahasiswa Teknik Infrastruktur Sipil Manyar dengan prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil observasi saya mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika dan moral pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, ada baiknya kita mengetahui tiga hal yang akan menjadi inti dari topik bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, hal-hal tersebut adalah yang pertama Pancasila, yang kedua etika, dan yang ketiga apa sih hubungan etika dengan Pancasila itu? Nah, penasaran kan? Baik, mari kita lanjutkan pembahasannya. Yang pertama, kita akan mulai dari Pancasila. Pancasila dulu. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bisa menjadi fondasi moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Nah, lalu untuk etika sendiri, etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut Ki Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruknya segala sesuatu yang berkaitan dengan gerak pikiran, perasaan, yang mempengaruhi tindakan manusia, termasuk tujuan dari tindakan tersebut. Etika menurut beliau juga mencakup nilai-nilai kesusilaan dan perikeadaban yang berbentuk budi pekerti yang luhur. Lalu apa sih hubungan antara etika dan Pancasila? Nah, Profesor Kailan pada 2017 berpendapat, sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dengan ini, sila-sila pada Pancasila pada hakikatnya tidak hanya suatu pedoman yang bersifat normatif atau praktis, melainkan suatu sistem nilai etika yang merupakan sumber moral dan hukum. Nah, setelah membahas tiga hal tadi, mari kita masuk lebih dalam pada pembahasannya. Kita akan memulai pembahasan hasil observasi secara berurutan sesuai dengan 5 sila pada Pancasila. Dimulai dengan sila pertama. Sila pertama memiliki nilai-nilai ketuhanan, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, contoh yang saya temukan di sini adalah masyarakat Mojo yang beragama Islam, khususnya yang laki-laki pasti melaksanakan salat berjamaah di masjid apabila telah dikumandangkan azan. Pada waktu azan juga, sehingga waktu salat selesai dilaksanakan, aktivitas-aktivitas warga banyak yang berhenti sejenak untuk memberikan waktu kepada mereka yang beragama Islam untuk melaksanakan salat. Selanjutnya pada nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, saya telah menemukan banyak praktik norma dan adab yang sudah sesuai dengan nilai sila kedua. Contoh yang saya ambil adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan Dharma Husada dan di sekitar area Jojoran. Nah, sudah 1 minggu saya melakukan transaksi dengan pedagang-pedagang di area tersebut, dan hasil yang saya dapatkan adalah semua pedagang merupakan pedagang yang jujur dalam bertransaksi. Mereka mematok harga pasar dengan mengambil keuntungan dengan batas wajar dan memberikan barang dengan kualitas yang sesuai dengan harga yang dipatok. Kemudian kita masuk ke nilai sila ketiga. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah nilai persatuan. Berdasarkan hasil observasi saya, warga Kelurahan Mojo sering mengadakan kerja bakti. Entah kerja bakti membersihkan lingkungan ataupun gotong royong ketika ada kegiatan bersama yang hendak dilaksanakan. Contoh, lalu kita lanjut ke sila keempat. Di RW 5 Kelurahan Mojo, terdapat satu balai RW yang sering digunakan warga sebagai tempat atau lokasi setiap kali ada acara bersama dan juga kenduri. Nah, bangunan balai RW ini juga menjadi saksi atas musyawarah dan perundingan antara warga RW 5 Kelurahan Mojo. Musyawarah yang dilaksanakan membahas mulai dari pertumbuhan RW hingga program yang bersifat menyejahterakan masyarakat. Lalu yang terakhir ada sila kelima. Masih dengan Balai RW 5 Kelurahan Mojo, Balai RW ini selalu menjadi lokasi kegiatan bakti sosial serta pemberian bantuan masyarakat. Contohnya yang baru-baru ini adalah terdapat program bantuan kepada anak yatim dan duafa. Nah,
Dari kelima contoh tadi, dapat kita ambil kesimpulan dari hasil observasi yang telah saya lakukan adalah secara umum masyarakat Kelurahan Mojo telah menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam norma-norma kehidupan bermasyarakat. Dengan ini, dapat kita ambil kesimpulan lagi, yaitu tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi moral sudah sangat tinggi. Hal ini juga mencerminkan bahwa Pancasila tidak hanya dipandang sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai pedoman nyata dalam kehidupan sosial dan etika sehari-hari. Baik, sekian hasil observasi yang telah saya bawakan. Terima kasih karena telah menonton. Semoga hari-hari kalian selalu diwarnai dengan kebahagiaan. Saya Tora Bimantara, izin pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.